Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim amma ba'du. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing yaitu yang terhormat Bapak Temi Wijaya. Perkenalkanlah, nama saya Lutfillah. Saya dari Fakultas Agama Islam, tepatnya di Prodi Ekonomi Syariah, kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen portofolio investasi di pasar modal. Untuk menyingkat waktu, saya akan membacakan tentang pengertian investasi. Investasi adalah komitmen dana terhadap sekuritas yang akan dimiliki dalam periode waktu tertentu di masa depan. Investasi dapat dilakukan terhadap aset real atau aktiva keuangan. Atau lebih baiknya secara ringkas, investasi adalah kegiatan nabung untuk menyiapkan dana kebutuhan untuk masa depan. Akan tetapi dalam investasi di sini kita tidak akan luput dari sebuah perkara, yaitu tentang risiko dalam berinvestasi. Kemudian definisi umum yang masyhur, yang terkenal dalam investasi, yaitu salah satunya investasi adalah penempatan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang dan dana tersebut. Poin yang pertama, kegiatan investasi yang dilakukan oleh seseorang itu untuk mendapatkan sebuah laba atau yang dikenal dengan keuntungan dari dana modal, awal modal kita. Kemudian investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Di sini poin yang kedua adalah investasi yang dilakukan oleh orang dengan jangka panjang, yaitu dengan sebaliknya dengan jangka pendek. Investasi adalah setiap wahana di mana dana ditempatkan dengan harapan dapat memelihara atau menaikkan nilai dan atau memberikan hasil return atau yang positif. Investasi yang keempat, investasi pada dasarnya adalah uang yang dipakai untuk menghasilkan uang, dan untuk maksud itu uang diinvestasikan dalam objek yang memberikan hasil dan menambah jumlah pokoknya dari poin 1 sampai 4, yaitu tidak lain untuk cuman mendapatkan sebuah laba untuk masa yang akan datang. Bentuk-bentuk investasi: aset real, aset berbentuk fisik seperti emas, tanah, mesin, bangunan, dan lain-lain. Aset keuangan atau yang disebut dengan finansial, yaitu investasi dari pasar uang, yaitu deposito, sertifikat, dan lain-lain. Investasi di pasar uang yaitu saham, obligasi, opsi, dan sebagainya. Kemudian wahana investasi, yaitu salah satu investasi jangka pendek, yaitu di mana orang melakukan investasi dengan tujuan mendapatkan laba di jangka pendek. Kemudian investasi penyertaan. Yang ketiga investasi penghasilan tetap. Yang keempat opsi. Yang kelima itu wahana investasi dan lain-lainnya. Kemudian tujuan investasi: penanaman uang dengan harapan, yang pertama mendapatkan hasil, yang kedua memperoleh nilai tambah. 1 sampai 2 ini adalah poin di mana orang tujuan dalam berinvestasi. Kemudian ditinjau dari segi individualnya, ada beberapa poin, yaitu untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak di masa depan. Yang kedua, mengurangi tekanan inflasi. Yang ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Ini adalah segi individual, karena untuk investasi yaitu sama dengan kita menabung untuk masa depan. Yang selanjutnya, jika kita meninjau dari segi entitas atau perusahaan, yang pertama meningkatkan hasil usaha melalui other income. Yang kedua itu menghindari adanya idle fund. Yang ketiga menciptakan struktur keuangan yang lebih baik. Yang terakhir manfaatkan fasilitas perpajakan. Di sini adalah sebuah tujuan investasi yang akan berdampak kepada suatu perusahaan, yaitu meningkatkan hasil usaha, dikarenakan para investor-investor lainnya mereka membeli suatu perusahaan saham, dalam kutip saham, dari sebuah perusahaan yang telah mereka beli.
yaitu tujuannya meningkatkan hasil usaha melalui other income. Kemudian basis keputusan investasi ini adalah elemen pokok dalam keputusan investasi, yaitu antara expected return dengan risk, kemudian dan lain-lain. Risk adalah kemungkinan return berbeda dari actual return. Proses manajemen investasi ini dalam berinvestasi terdapat proses-proses tertentu, yaitu menyusun tujuan investasi, menilai wahana investasi, kemudian memilih investasi yang cocok, menyusun portofolio, mengolah portofolio. Ini adalah suatu langkah untuk manajemen sebuah investasi, yaitu urutan yang pertama, kedua, dan sebagainya, dan terakhir adalah suatu proses. Jika seandainya kita memenuhi kepada proses, mengurutkan proses yang telah dijelaskan, maka investasi, cita-cita kita dalam berinvestasi akan terwujud. Kemudian penjelasan proses investasi. Yang pertama, menyusun tujuan investasi, menilai wahana investasi, memilih investasi yang cocok. Dikarenakan poin yang ketiga ini adalah poin yang sangat penting ketika kita melakukan investasi, yaitu menentukan investasi yang cocok sehingga kita dapat meraih apa yang kita inginkan dalam investasi, yaitu mendapatkan laba. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya itu menyusun portofolio dan mengolah portofolio. Faktor harus dipertimbangkan oleh investor. Bagi investor, baik investor lama maupun investor baru pemula, yang harus diperhatikan, yang harus dipertimbangkan ketika melakukan investasi. Yang pertama, tingkat imbal hasil, resiko, premi resiko, pendapatan, pajak, biaya transaksi, dan kekayaan. Di sini adalah suatu pertimbangan-pertimbangan bagi investor ketika akan melakukan investasi di dalam suatu perusahaan. Ketika kita mempunyai modal yang sedikit, maka hendaknya kita melakukan investasi di mana investasi yang mempunyai kerugian ataupun risiko yang sedikit. Kalau kita memaksakan, seandainya kita mempunyai modal yang sedikit, akan tetapi kita memilih karena kita menginginkan suatu laba yang besar, kita memaksakan diri kita, akan tetapi laba yang besar tidak akan luput dengan risiko yang besar pula. Faktor lainnya, analisis teknikal, diversifikasi, analisis fundamental. Ini adalah analisis fundamental yang harus kita lakukan, yang harus kita teliti, karena suatu perusahaan di sana kita harus mengetahui kepada fundamental setiap harinya maupun tahunnya dari perusahaan tersebut. Jika seandainya fundamental yang bagus, maka hendaknya kita memilih perusahaan tersebut, karena fundamental ini adalah adalah suatu faktor untuk menunjukkan atau untuk menunjukkan suatu cita-cita kita dalam investasi. Kemudian selanjutnya yaitu istilah investasi dari pasar modal. Banyak istilah-istilah yang harus kita pahami ketika kita berinvestasi, yaitu efek surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan, kolektif, kontrak, dan sebagainya. Komitmen, pihak atau perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat investor melalui penawaran umum. Go public, suatu perusahaan yang baru pertama kali menawarkan saham-sahamnya kepada masyarakat pemodal. Pasar perdana, kemudian pasar sekunder, pasar modal atau bursa, merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual efek atau surat berharga yang terdaftar dalam suatu lembaga yang dikenal dengan istilah bursa, beserta pernak-pernik peraturan dan partisipan untuk berlangsungnya proses jual beli tersebut secara tertib dan adil. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.